Halo Gadgeters, hari di sini dan ini adalah video rekomendasi personal episode yang ke-10. Ya, terima kasih buat yang udah nungguin. Video segmen ini, ya seperti biasa di segmen ini saya akan jawabin email yang udah masuk yang nanya rekomendasi saya buat kebutuhan HP sesuai dengan budget dan pengalaman pribadi masing-masing orang yang diceritain ke email yang saya terima. Jadi kalau mau ikutan, cek aja caranya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Email yang pertama dari Orlando. Ya terhormat Bapak atau Ibu, ini kayak nulis surat lamaran kerja nih. Tapi langsung diganti nih, permisi Bang. Kayak ini habis ngirim lamaran kerja terus ngirim nanya email rekomendasi personal nih. Jadi permisi Bang, mau tanya soal rekomendasi HP yang cocok. Sekarang pakai Oppo A53 2020, tapi nggak cocok dengan saya karena menurut saya HP itu masih kurang dengan kebutuhan saya. Mohon dibantu ya Bang. Kebutuhan baterai minimal 5000, chipset minimal Helio G99, bagus buat main game terutama Mobile Legends dan game berat lainnya, software update minimal 3-4 tahun, kamera harus lumayan kan, meskipun nggak banyak foto-foto, budget 2-4. Oke Orlando, baterai 5000 banyak, Helio G99 banyak juga buat Mobile Legends dan game berat lainnya. Mobile Legends banyak orang yang bilang game ringan, tapi saya prefer untuk bilang ini game yang fleksibel ya. Kalau mau dibuat, kalau pengen dibuat berat juga bisa, mentokin aja grafisnya. Tapi kalau mau dibuat kompetitif ya seperti biasa grafisnya dimentokin kiri, tapi frame rate-nya dimentokin kanan gitu. Software update minimal 3-4 tahun. Kamera harus lumayan. Ini gara-gara dua ini. Tadi saya mau rekomen ini apa, Infinix. Karena banyak kan Infinix G99 sama G100 gitu yang terutama yang baru kan G100 kan. Cuma kalau ngeliat dua ini software update sama kamera, kayaknya Infinix mesti dicoret deh. Karena setahu saya Infinix update softwarenya setahun 2 tahun gitu. Mungkin ada sempat yang 2 tahun 2-3 tahun itu Infinix GT20 Pro kalau saya nggak salah ingat. Tolong koreksi kalau saya salah, itu harga udah 4 juta lebih dikit. Infinix GT20 Pro. Kalau software update kayaknya nggak tembus sih. Kalau software update mesti 3-4 tahun, kamera harus lumayan. Helio G99 paling saya rekomen sebentar saya cek dulu. Ini kayaknya saya rekomen Samsung Galaxy A15 LTE. Samsung Galaxy A15 LTE. A25 juga dapet sih sebetulnya, tapi A25 ini ya di atasin G99 sih, Exynos 1280 ya. Exynos kalau dipakai buat main game ya ada beberapa keluhan sih, kayak gampang panas dan lain-lain. Tapi kalau yang masuk banget semuanya ini itu A15 sih, A15 yang LTE. A15 yang LTE ini cuma 2,6 di Samsung Official Store udah dapat charger original pasti 300.000, 25 watt, dapat YouTube Premium dan sebagainya. Cuma mungkin perlu tambah beli casing sih ini. Ya itu dia A15 LTE sih kalau mau yang basic banget. Terus ada apa lagi ya? Mungkin Redmi Note 13 5G ini 2,8 atau sebetulnya 3 juta masih ini Pro ya. Pro 5G udah 3,8 ini resmi gak sih? Redmi Note 13 5G. Oh ini wah, lebih banyak banget. Oke, Redmi Note 13 5G sih. Ini Redmi Note 13 5G yang 8/256. Ini 3,7. Masih masuk sih 3,7. Kalau ini udah lengkap ya, charger sama casing. Redmi Note 13 5G. Update software, surprisingly yang paling bagus sekarang Samsung dan Xiaomi Group. Xiaomi Group ya termasuk Poco juga sama Redmi. Tapi bikin grup kayak Oppo, Vivo, Realme, sehingga saya update softwarenya belakangan ini jadi kayak agak kurang gitu, jadi kayak standar ya 2+3 gitu, 2 tahun Android, 3 tahun security. Jadi kalau mau mikirin update softwarenya ya mesti yang Samsung atau Xiaomi. Kalau game berat asal jangan Genshin Impact rata kanan sih, ini aman ya, secara ya prosesornya G99 budget segini agak susah cari yang buat Genshin Impact rata kanan sih. Tapi kalau buat Mobile Legends saya sendiri main ngerasa cukup aman sih untuk Redmi Note 13 5G atau Samsung A15. Ya meskipun grafiknya bukan yang ultra ya, karena yang namanya game kompetitif Mobile Legends tentu diprioritaskan frame rate. Oke gitu ya Orlando, semoga membantu.
kita lanjut ke email berikutnya. Oke, email berikutnya dari Rudi Ismayadi dari Kuningan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Rudi. Saya punya budget 7 juta mau cari HP buat pakai jangka panjang. Saya tertarik Samsung Galaxy A55 sama Vivo V30. Ini mungkin sebelum V40 launching kali ya, emailnya. Saat ini device saya pakai Huawei P30 Pro yang masih baik, cuma baterainya sekarang udah agak boros. Saya baru ya ganti, bukan baru sih, saya setahun lalu saya ganti P30 Pro sih. Saya ganti dari P30 Pro. Ini sempat saya pakai dari berapa, 2019 kayaknya. Udah 4 tahunan. Ya, sama. Kenapa saya ganti ya? Karena baterai udah boros gitu. Saya baca beberapa review tentang kelemahan chipset Exynos dari sosial media atau beberapa pengguna Samsung. Kalau chipset Exynos lemah dalam penangkapan sinyal, apakah itu benar? Nggak tahu. Karena penangkapan sinyal ini kayak nggak banyak yang bahas, nggak banyak yang bahkan saya nggak lihat ada yang bisa membuktikan atau bagaimana. Jadi saya no comment soal penangkapan sinyal. Soalnya saya berada di wilayah kota kecil dan kegiatan saya lebih banyak di outdoor, kerja lapangan. Oke, untuk sinyal ini memang kalau dari chipset saya nggak bisa komen ya, karena saya nggak pernah nemu ada yang bahas sinyal. Mungkin ada yang pernah nemu, ada yang bahas sinyal gitu. Tolong komentar di bawah aja, tapi saya nggak nemu. So far belum nemu. Cuma yang bisa saya sampaikan di sini, di Oppo dan Vivo yang saya tahu, dia ada namanya kayak, kalau di Oppo namanya AI Link Boost, kalau di Vivo ada namanya AI Super Link. Jadi dia itu buat ngeboost sinyal. Seberapa bagus, saya pernah diceritain sama Mas Mobi. Mas Mobi waktu itu main ke tempat saya, dia bandingin nih antara dua flagship Samsung sama waktu itu Oppo. Ternyata dengan SIM card yang bukan SIM card, kan operator yang sama waktu itu, kalau nggak salah Telkomsel atau apa gitu. Ternyata tempat saya tuh sinyalnya Oppo lebih bagus gitu. Tapi ini baru dugaan gitu, jadi nggak bisa dijadikan dasar ilmiah ya. Cuma yang bisa saya ceritakan kalau di Oppo dan Vivo ini ada semacam AI yang buat ngeboost sinyal. Udah gitu doang yang saya tahu. Terus performa baterai di Samsung A55 terbilang awet nggak Bang? Saya tertarik sama Vivo V30 salah satu alasannya karena manajemen baterai yang bagus. A55 awet, tapi kalau Vivo V40 yang baru itu lebih awet lagi. Kapasitasnya lebih gede. Tapi nggak ngorbanin bobot, sama nggak ngorbanin desain yang tetap tipis. Kualitas speaker mono di Vivo V30 terbilang bagus gak Bang hasilnya? Vivo V30 mono B aja, Vivo V40 udah stereo speaker. Oke, Rudy. Oh ya, saya ingat waktu itu saya pernah compare, bukan saya sama Arya berdua gitu, compare tipis-tipis Vivo V40 sama Samsung A55. V40 atau sebetulnya Vivo sih dari dulu punya keunggulannya kalau buat foto malam night mode dibandingkan dengan HP-HP lainnya termasuk Samsung gitu. Kalau buat main game ringan, pakai Snapdragon 7 Gen 3 kayak udah cukup ya Vivo V40. Jadi kalau untuk kebutuhan semua ini sih antara A55 sama V40, saya lebih condong merekomendasikan Vivo V40. Karena satu, ada AI Super Link yang bisa bantu ngeboost sinyal. Kualitas speakernya udah stereo sekarang, nggak perlu khawatir. Terus buat main game tipis-tipis, itu udah oke lah gitu. Sama hasil foto kalau udah malam, night mode, bagusan Vivo. Performa baterai juga lebih bagus. Jadi bahkan kayaknya semua poinnya masuk nih buat ke Vivo. Tapi yang V40 ya, jangan V30 lagi. Ini mungkin emailnya dari sebelum V40 launching. Oke, itu aja ya. Kita lanjut ke email berikutnya. Wah, email berikutnya singkat, padat, M54. Sarannya Kak, dari Ahmad Rabani. Budget 3 juta mau ambil M54 atau ada yang lebih bagus? Nggak, kebutuhan kamera doang. Satu baris, one liner, tapi ya ada budget, ada kebutuhan. Dan udah ada pilihan juga. M54 bagus, tapi perlu diingat, ini udah hampir 1 tahun yang artinya bakal muncul M55. Tapi M55 rasanya nggak akan 3 jutaan juga harganya. Itu biasa di 5 jutaan, kayak kemarin yang biasanya. Tapi biasa M55 itu biasa launchingnya sepaket dengan M35 yang belum launching. Dan kalau dilihat dari tahun lalu, launchingnya sekitar akhir November. Nah, kemungkinan kalau mau ambil M54 mungkin tunggu M35 kalau masih bisa nunggu. Gitu, karena deket nih. Walaupun chipsetnya kurang lebih M35 sama A35 sebetulnya mirip-mirip sih 11-12 gitu. Kalau bisa tunggu aja M35, tapi kalau nggak bisa nunggu 3 jutaan M54. Walaupun ngomongnya 3 juta tapi M54, tapi seingat saya M54 harganya masih 3 juta di atas, bukan? Ini 3 juta bukan 3 juta ke bawah kan maksud. M54 ya 3 jutaan. Berarti ya saran saya sih nungguin M35, ntar lihat kalau ada yang bikin content creator bikin perbandingan hasilnya,
M54 sama M35 gitu, dilihat dulu. Kalau yang buru-buru beli aja M54, nggak jelek, bagus. Tapi kalau bisa nunggu beberapa minggu ke depan bakal keluar M35 kalau nggak ada perubahan ya, sesuai life cycle-nya. Oke, karena email singkat juga, saya jawabnya singkat aja. Gitu ya amat ya, tapi rasanya udah cukup menjawab sih. Next, email berikutnya dari Bimo Evan Valentino. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya mengenai rekomendasi HP. Kebetulan akhir bulan mau beli HP buat jangka panjang. Kebutuhan saya buat sekedar tugas, medsos, foto-foto sama game casual. List yang saya dapat Samsung A55, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Realme 12 Pro Plus 5G, Poco X6 Pro 5G. Bisa saranin nggak Bang, kalau mungkin ada list yang list Abang yang nggak ada di sana mungkin boleh tambahkan kok. Bimo, oke. Ini asumsi saya ini range harganya 5-6 juta ya untuk harga ini. Saya lihat dari kebutuhannya sih ini kayaknya HP yang all-rounders yang lebih cocok ya, karena nggak ada satu kebutuhan pun yang menonjol gitu, nggak bilang mau nge-game banget, mau foto banget gitu. Cuma kayak overall buat sehari-hari lah gitu kayak. Ini sih menurut saya sih lebih cocok pakai Samsung A55 atau Redmi Note 13 Pro Plus 5G sih, karena kalau Poco lebih cenderung buat yang berat ke game, kalau Realme 12 Pro Plus lebih buat yang ke buat ke kamera sih. Tapi buat overall, buat all-rounder antara Samsung A55 sama Redmi Note 13 Pro Plus 5G gitu. Ini tinggal paling ngeliat video compare-nya aja sih nanti cocok yang mana hasil fotonya. Update-nya sama-sama panjang, update software ya. Antara A55 sama Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Tapi kalau mau lebih panjang yang mana, update software Samsung A55 sih. Cuma kalau dari storage, Redmi Note 13 Pro Plus 5G mungkin lebih masuk ya, karena dia 512. Kalau di A55 mentok di 256. Pemikirannya pertimbangan antara itu. Butuh storage gede nggak? Kalau butuh storage gede, ambil Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Kalau nggak terlalu butuh storage gede, karena sebetulnya A55 juga ada micro SD. Kalau pakai micro SD, itu pakai aja Samsung A55 gitu. Email selanjutnya, halo Bang Arya, salam kenal, saya Aditya dari Jogja. Oke, harusnya ini email buat Arya, cuma Arya lagi nggak sempet, jadi saya wakilin dulu ya, nggak apa-apa ya. Mau tanya nih, kisaran harga yang sama lebih baik pilih mana antara Samsung A15 LTE 6/128 atau Samsung M15 5G 6/128, ada paket bundling Free Fire yang dapat charger. Kebutuhan lebih ke pengguna harian buat dokumentasi kerjaan, foto-foto dan lain-lain, sosmed, tiktokan sama klien, tiktokan sama klien, termasuk kirim-kirim dokumen. Hampir tidak pernah main game, apalagi game berat. Penggunaan mungkin 3-4 tahun kalau nggak ada kendala, karena saya tipikal awet yang kalau pakai barang belum akan ganti kalau belum perlu atau belum menghambat. Mantap, bisa disimpulkan ke kemampuan multitasking. Saya masih pakai Redmi Note 4 Wido Honda. Tapi Redmi Note untuk Gopeng 2 2017 apa 3-4 tahun. Oh mungkin dulu belinya bukan 2017 ya, launchingnya sih 2017 gitu. Mungkin dulu belinya pas 2020 kali ya. Udah pantas sih buat ganti sih. Sama kayak gini, sama kayak kalau Samsung flagship dapat update software 7 tahun nih, kayak sama ini 7 tahunnya rasanya dari 2017 ke 2024. Gue udah lupa pakai software, pakai chipset apa itu. Oke, Dit, antara A15 LTE sama M15 5G. Sebelumnya saya pengen mungkin ulang lagi, mungkin ada yang belum tahu bedanya seri A-nya Samsung sama seri M-nya Samsung. Kalau seri A-nya Samsung itu biasa dijual online dan offline. Kalau seri M hanya dijual online. Kalau ketemu seri M yang dijual offline di toko-toko offline, itu biasanya toko offline itu beli di online, kemudian dijual lagi, namanya resell. Harganya mungkin beda dari harga sebenarnya harga online-nya gitu. Mungkin dari markup, tapi nggak apa-apa gitu. Toko kan juga percuan kan. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, biasanya baterai Samsung Galaxy M itu dikasih lebih gede, 6000 mAh. Seri A dikasih 5000. Dan berikutnya biasa, ini yang mungkin banyak orang belum paham, belum ngeh, One UI di Samsung Galaxy A dan Samsung Galaxy M itu kadang ada 1-2 fitur yang missing gitu di Galaxy M. Karena Galaxy M kayak versi hemat, versi budget gitu. Jadi kadang-kadang ada 1-2 fitur yang missing. Ini sih bisa sadari kenapa, karena ketemu waktu Arya bikin video tutorial IG Reels atau di Shorts, itu sering ada orang yang bilang, kok di HP Samsung saya nggak ada ya, saya pakai Samsung M sekian-sekian gitu. Nah si Arya kan biasa pakai Samsung seri A buat nyontoin, walaupun dia sendiri pakai seri S gitu. Itu dia, dari seri S ke seri A pun ada 1-2 fitur yang missing gitu, yang ada di seri S nggak ada di seri A. Ya maklum, karena beda kasta. Kedua mungkin bedanya, itu beda seri A sama seri M ya. Kedua mungkin beda antara LTE sama 5G. Ini kan di Jogja nih, cuma nggak dikasih tahu Jogjanya di mana. Asumsi saya Jogjanya di kota. Sebagai informasi, saya di tengah kota Jakarta ngeliat 5G pun masih kayak ngeliat, oh 5G ya gitu, langsung speed test gitu.
sering banget kayak gitu. Jadi kayak masih rare gitu, masih di sini masih rare gitu. Apalagi di kota lainnya gitu, saya bisa bayangin 5G masih belum terlalu oke lah gitu untuk mengharapkan 5G. Cuma karena ini pemakaian buat 3-4 tahun, saya nggak tahu, ini kan kita ganti pemerintahan atau mungkin ekosistemnya ntar berubah gitu, tiba-tiba ada kementerian Kominfo terus kan Komdigi ngebut gitu jadi 5G ntar lebih banyak gitu dalam setahun 2 tahun ke depan gitu, saya nggak tahu gitu. Tapi anything can be happen, cuma untuk sementara saya nggak ngerasa make sense buat beli HP 5G karena mau 5G-nya. Toh, kalaupun 4 tahun, 5 tahun ke depan, LTE itu nggak akan dimatikan, saya jamin, hanya karena ada 5G. Cuma mungkin salah satu keunggulan 5G mungkin ketika kita lagi ada di tempat ramai, kayak semacam stadion, atau alun-alun, konser gitu. 5G akan lebih aman sinyalnya gitu. Sinyal 4G gak aman, tapi kayak pernah nggak sih ngalamin di tempat ramai tuh, kita pakai 4G, sinyal penuh, tapi nggak bisa internetan, nggak bisa dipakai. Nah itu dia, itu karena BTS-nya, tiangnya kepenuhan gitu, load-nya kepenuhan. Jadi kalau dengan 5G itu load-nya bisa lebih banyak, bisa nampung lebih banyak. Itu aja paling. Kalau masalah speed, saya pikir saya coba beberapa kali di Jakarta, speed 5G juga nggak selalu lebih kenceng dibandingkan speed 4G. Ya, dua-duanya apa yang bagus, dua-duanya apa yang oke. Cuma kalau saya pribadi, saya akan prefer milih buat yang A15. Simply karena kalau emang duitnya ada, ya mending dapat privilege buat fitur-fitur One UI yang lebih lengkap sih. Cuma kalaupun mau milih M15 juga oke, nggak ada yang salah, nggak jelek gitu. Lebih baterai lebih gede. Tapi kalau saya pribadi sih A15 sih. So pilih salah satu nggak ada yang salah, tapi saya pilih A15. Oke, thank you. Itu edit ya. Oke, itu aja buat video rekomendasi personal kita episode yang ke-10 kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau pengen ikutan, sekali lagi saya ingetin bisa cek di kolom deskripsi, caranya ada di bawah. Terus kalau pengen dukung supaya segmen ini akan tetap terus ada, tolong bantu kasih komentar positif atau mengklik link affiliate yang di bawah gitu. Kalau beli syukur, nggak beli ya udah gitu. Tapi ini bakal ngebantu banget buat segmen ini bisa tetap ada karena ya dari viewsnya masih belum terlalu ramai. Oke, gitu aja. Saya Adi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!